Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudetek, Kudet Channel ataupun Kudetek Universe. Banyak banget bang nama channelnya. Iya, kita punya 3 channel kalau nggak salah, Kudet Mobile, Kudet Random, dan juga Kudetek. Mungkin besok bakal bikin channel lagi kali ya, Kudet Proyek kali ya. Cocok banget nih muka aku jadi kuli bangunan pak. Oke, cukup. Oke, di video kali ini kita kedatangan 2 buah mouse gaming terbaru dari Sedes Indonesia. Sedes Indonesia ngeluarin mouse gaming terbaru, emang harganya ramah kantong pelajar nggak sih ngap yang sekarang lagi kuliah online, sekolah online, dan lain sebagainya. Oke bre, Sedes Indonesia sendiri tuh sebuah brand yang bisa terbilang harganya terjangkau, ramah kantong pelajar lah gitu. Ya terbukti dari 2 buah mouse terbaru yang baru aja launching. Yang pertama adalah Sedes Hunter S9 dan yang kedua adalah Sedes Buzz S8 yang udah saya tes dan udah saya pakai buat main game kurang lebih 1 mingguan. Jadi ya di video kali ini saya akan kasih ulasan atau review tentang kedua mouse gaming terbaru dari Sedes Indonesia, yaitu Sedes Buzz dan Sedes Hunter yang harganya nggak sampai 120.000, melainkan untuk Sedes Buzz harganya adalah Rp118.000 dan untuk Sedes Hunter harganya Rp119.000. Cuma beda 1.000 buat parkir. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kali ya kita ulas atau kita review tentang kedua mouse gaming terbaru dari Sedes, yaitu Sedes Buzz dan juga Sedes Hunter. Let's go! Packagingnya sih tampil identik dengan mouse gaming Sedes kebanyakan bre. Didominasi warna hitam dan ditambah juga aksen biru, serta tampilan unit mouse-nya cukup menyita perhatian kalau lagi dipajang di etalase toko. Ya keren aja gitu. Kalau dari desain mouse-nya sih, Sedes Hunter pakai bahasa desain ergonomis yang punggung kanannya lebih landai atau lebih miring dibandingkan dengan punggung sebelah kiri. Secara keseluruhan tampil minimalis dengan detail kecil yang membulat seperti list RGB-nya yang melingkari punggung mouse-nya ini. Lalu tombol forward and backward-nya juga punya aksen yang membulat dengan permukaan yang bertekstur. Begitu juga dengan sisi depan mouse-nya yang tampak polos dan kalem, serta tombol DPI dan tombol LED-nya juga punya kesan membulat. Sedangkan untuk Sedes Buzz pakai bahasa desain asimetris yang artinya shape atau bentuk punggungnya simetris satu sama lain. Secara keseluruhan tampil agresif dengan lekukan tajam di sana-sini bre. Mulai dari alur LED RGB-nya pada kedua sisi mouse ini yang tampil bagaikan siluet aerodinamika pada sport car. Lalu pada tombol forward and backward-nya juga tampil agresif dengan sudut yang tajam. Dan untuk sisi depannya begitu nyata bentuk agresivitas dari Sedes Buzz dengan sudut lancip yang tegas dilengkapi sepasang grill yang akan memancarkan nyala RGB. Gak ketinggalan juga tombol DPI dan tombol LED-nya juga tampil agresif dengan 2 garis lurus di punggung depan mouse ini. Kita pindah ke bagian bawah bre. Desain minimalis pada Sedes Hunter tetap terlihat dengan sepasang mouse feet yang bentuknya membulat. Sedangkan pada Sedes Buzz, desain yang agresif juga masih tampak dengan 2 pasang mouse feet yang punya bentuk dinamis ditambah ada sebuah list RGB pada bagian belakang. Untuk urusan bobot ataupun berat, walaupun dimensi Sedes Buzz terlihat lebih besar dan panjang, faktanya bobotnya lebih ringan bre dibandingkan dengan Sedes Hunter, di mana Sedes Buzz cuma punya berat di 98 gram. Sedangkan untuk Sedes Hunter punya berat di 108 gram. Tapi untuk spesifikasi teknisnya, kedua mouse ini cukup identik dengan sama-sama menggunakan sebuah sensor dari Sunplus 199 yang punya akselerasi di 12G dengan tracking speed di 32 IPS dan polling rate 125 Hz. Jika dibandingkan sang kakaknya yaitu Sedes Kappa, mungkin performanya dari kedua mouse ini agak kebanting ya. Tapi kembali lagi soal harganya yang nggak sampai 120 ribuan. Spesifikasi seperti ini masih wajar sih. Sedangkan untuk switch yang digunakan pada klik kiri dan klik kanan di kedua mouse ini juga masih sama, yaitu switch dari Huano yang punya lifespan klik up to 5 juta kali klik. Untuk rentan DPI-nya sama juga, mulai dari 500 DPI sampai 8000 DPI paling tinggi. Hanya aja secara default DPI pada Sedes Buzz ada di 800, 1000, 1200, 1600, 2000, dan 2400. Sedangkan default DPI pada Sedes Hunter ada di 800, 1200, 2000, 3200, 4800, dan 6400. Walaupun demikian, kalian tetap aja bisa set DPI-nya sesuai keinginan kalian melalui software yang tersedia. Ngomongin softwarenya, selain untuk set DPI, software dari kedua mouse ini juga bisa berguna buat set shortcut seperti media, web, kalkulator, dan lain-lain bre. Selain itu juga bisa untuk set tombol makro dan set mode RGB-nya pastinya.
Sedikit ngomongin RGB-nya, terdapat 7 mode yang bisa kita set melalui software dan juga tombol terpisah di dekat DPI button. Untuk kualitas RGB-nya, walaupun Sedes Bass punya bentuk list RGB yang agresif, tapi untuk warna yang dihasilkan kurang begitu solid. Berbeda dengan Sedes Hunter yang list RGB-nya minimalis, tapi punya pancaran warna yang solid dan terang bre. Perbedaan kualitas warnanya bisa kita amati dengan mudah hanya dengan melihat nyala RGB di logo serigala dari Sedes ini. Dan terakhir kita bahas mengenai kabelnya bre. Di harga yang nggak sampai 120 ribuan, Sedes udah menyematkan kabel braided yang cukup berkualitas sepanjang 1,5 meter dengan interface USB Type-A yang tentu aja plug and play. Oke bre, itu dia ulasan atau review singkat dari saya mengenai kedua buah mouse gaming terbaru dari Sedes, yaitu Sedes Bass dan juga Sedes Hunter. Sekarang kita ngomongin soal performanya kali ya. Di harga 118.000 untuk Sedes Bass dan 119.000 untuk Sedes Hunter, gimana sih ngap soal performanya dan juga spesifikasi yang diberikan oleh Sedes kepada kedua mouse gaming terbaru mereka? Pertama ya, kita pastikan tes buat main game pastinya kan. Jadi di sini saya ada tes buat main game Valorant dan juga Apex Legends yang emang lagi rame nih game ya kan. Ada hero baru, champion baru, legend baru, segala macem dah. Ya sebenarnya kedua mouse dari Sedes ini masih oke lah buat main kedua game kayak Valorant ataupun Apex Legends. Dengan sensor yang ditanamkan adalah Sunplus 199, ya nggak bisa berharap lebih lah untuk performa yang diberikan bre. Akselerasi 12G dan juga tracking speed di 34 IPS itu masih lebih rendah ketimbang sensor dari PixArt BMW 3325, yaitu 20G akselerasi dan 100 IPS untuk tracking speednya. Ya memang dari segi harga memang beda ya, dan bedanya lumayan jauh juga loh, hampir 2 kali lipat gitu loh, ya wajar lah ya. Akurasi dan konsistensi movement dari kedua mouse ini terbilang baik dari harganya bre. Ya walaupun emang kadang ada beberapa kali ngalamin flicks ataupun delay saat pergerakan super cepat. Ini dikarenakan beberapa penyebab bre. Contohnya polling rate yang hanya 125 Hz aja dari kedua mouse ini, lift off distance-nya yang rendah, penggunaan DPI yang sangat rendah, dan keterlambatan sensor saat membaca pergerakan mouse yang super cepat ini. Ini bisa diakalin dengan penggunaan DPI yang tinggi ya bre ya, dan juga penggunaan mousepad yang tipenya itu speed atau surface-nya itu licin, biar nggak ngalamin yang namanya flick ataupun delay saat pergerakan super cepat. Dan soal gripnya gimana ngap dari kedua mouse gaming terbaru dari Sedes Indonesia ini? Pertama, kalian mesti tahu dulu kalian ini tipe gamers yang pakai grip jenisnya apa nih. Ini penting banget bre, karena berpengaruh sama kenyamanan saat menggunakan sebuah mouse bre. Kalau misalkan kalian itu pengguna palm grip, ya kalian cari mouse dengan desain ergonomis kayak Sedes Hunter S9 ini, karena desain shape-nya dibuat supaya tangan kalian lebih nyaman dan relax pastinya. Sedangkan kalau misalkan kalian tuh pengguna claw grip kayak saya ini, menurut saya lebih cocok menggunakan mouse dengan desain ambidextrous. Jadi grip kanan kiri dari mouse-nya itu sama. Sedes Bass S8 ini menggunakan desain ambidextrous yang sangat cocok digunakan untuk pengguna claw grip. Saya pribadi malah lebih nyaman menggunakan Sedes Bass S8 untuk penggunaan gaming sehari-hari. Tapi lain lagi kalau buat penggunaan kasual kayak browsing, scrolling, dan lain-lain. Saya lebih nyaman menggunakan Sedes Hunter S9 karena tangan saya lebih nyaman dan santai gitu. Jadi langsung aja kita masuk ke kesimpulan. Di harga 118.000 untuk Sedes Bass S8 dan 119.000 untuk Sedes Hunter S9, apa sih ngap kesimpulan dari kedua mouse ini? Kesimpulannya untuk Sedes Hunter S9 itu punya button ataupun tombol-tombol yang lebih proper dan lebih besar, contohnya kayak tombol backward dan forward dengan ukuran yang lebih besar dan bertekstur ketimbang dengan Sedes Bass S8 bre. Desainnya cakep, asik, enak dilihat, nyala warna LED RGB-nya juga solid dan smooth ketimbang dengan Sedes Bass S8 ini. Build quality dari Sedes Hunter S9 yang dirugikan juga berasa lebih oke pas dilihat ketimbang dengan Sedes Bass S8 bre. Dan juga di bagian mousefitnya saya lebih suka punya si Sedes Hunter S9, walaupun cuma terdapat 2 mousefit, tapi size atau ukurannya lebih gede men. Menurut saya lebih proper 2 mousefit besar ketimbang 4 titik mousefit yang kecil dan tipis kayak Sedes Bass S8. Karena ukuran mousefit yang kecil biasanya lebih mudah terkelupas. Ya lihat aja nih, udah kegeser satu di bagian pojok kanan atas bre untuk Sedes Bass S8. Dan poin penting terakhir nih, saya mau kasih tahu ke kalian. Jadi setelah saya pakai kedua mouse gaming terbaru dari Sedes ini, pakai mousepad yang tipenya itu kontrol atau bertekstur gitu, ini tuh rada kurang cocok gitu loh men. Jadi setelah saya pakai dan ganti menggunakan mousepad dengan tipenya speed atau yang halus licin gitu, barulah ini berasa lebih enaknya. Jadi menurut saya kedua mouse gaming ini lebih cocok pakai mousepad dengan tipe yang speed ataupun halus.
Ya kira-kira itu dia bre untuk review atau ulasan dari saya mengenai kedua mouse gaming terbaru dari Sedes Indonesia, yaitu Sedes Buzz S8 dan juga Sedes Hunter S9. Gimana menurut kalian? Di harganya yang cuma 118.000 untuk Sedes Buzz dan 119.000 untuk Sedes Hunter, apakah worth it untuk dibeli? Ya menurut saya tergantung dari kalian. Ya balik lagi ke budgetnya sih. Jadi like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.